Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, Bu. Sekarang kita mulai pembelajarannya hari ini. Sebelum kita mulai, silakan anak-anak ibu berdoa sebelum belajar dulu. Berdoa dimulai ya. Ketuk PPK. Religius Nasionalis Mandiri Gotong royong integritas. Silakan disimak video literasi skripsi. Kapal bertiga-tiga merupakan kapal dan poinnya yang luar biasa. Kapal bertiga-8 yang dikemudikan oleh Kapten Bo. Nah, hari ini kita masuk tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu, dan pembelajaran 3 ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kamu capai pada hari ini adalah kamu nanti bisa mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Kemudian kamu bisa nanti menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat efektif ya. Nah, sebelumnya coba anak-anak ibu jawab pertanyaan berikut ini. Siapa yang bisa menjawab? Apa bahasa atau kosakata yang kamu gunakan di rumah? Nah, siapa yang bisa jawab? Kedua, bagaimana kalau kamu di sekolah? Kamu biasanya pakai bahasa yang bagaimana kalau di sekolah? Pakai bahasa Indonesia, Bu. Pakai bahasa Indonesia juga kita ya. Nah, yang ketiga, pertanyaan Ibu, kapan kita menggunakan yang namanya bahasa atau kosakata baku? Itu ada anak ibu yang tahu. Kapan kita menggunakan bahasa atau kosakata baku? Biasanya kosakata baku itu di acara-acara seperti rapat-rapat ya. Biasanya orang menggunakan kata-kata yang baku. Nanti kita bahas secara lanjut apa itu kosakata bakunya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana ciri bahasa atau kosakata baku? Oke, kita lanjutkan. Nah, Ibu punya sebuah cerita, nih ya. Sebuah bacaan, bukan cerita. Sebuah bacaan. Apa judul bacaannya itu? Jamet Watt, sang penemu mesin uap. Nah, bagus. James Watt, sang penemu mesin uap. Kalau kamu lihat bacaannya ini ada berapa paragrafnya ini? 3. Ketiga paragraf. Nah, coba siapa ya yang mau baca paragraf satunya? Siapa yang baca? Syifa, Bu. Siva, oke Siva, silakan. James Watt adalah merupakan seorang penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Grand Knox, Skotlandia. Nah, bagus. Sampai di situ dulu. Jadi James Watt ini adalah penemu mesin uap. Yang mana ini yang menjadi dasar dari revolusi industri. Dia lahirnya tanggal 19 Januari tahun 1736, tepatnya di Skotlandia ya. Oke, paragraf kedua. Usia 8 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu ia balik ke
Stoklandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, kenalkan tentang mesin uap pada tahun 1795. Ia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Nah, oke. Kita lihat paragraf kedua. Ada nggak paragraf kedua ini kata-katanya yang tidak tepat? Mbak, siapa yang bisa jawab? Ada nggak kata-katanya pada paragraf kedua ini yang kurang tepat bahasanya atau tulisannya? Yang tahun, Bu. Tahun. Harusnya apa, Ci? Tahun. Tahun. Jadi tahun ini tidak tepat dia digunakan dalam penulisan teks eksplanasi ini karena tahun ini adalah termasuk kosakata non baku. Bagus. Nah, harusnya kita perbaiki tahun itu menjadi kosakata baku. Jadi apa kosakata baku dari tahun tadi? Tahun. Tahun. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi kamu mengidentifikasi kosakata non baku pada teks yang eksplanasi yang berjudul James Watt Sang Penemu Mesin Uap. Tadi salah satu kata-katanya yaitu adalah tahun. Nah, tahun itu harusnya adalah tahun. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi apa ciri-ciri dari kosakata baku? Apa ciri-ciri, siapa yang bisa jawab? Ayo. Kata-kata yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagus, kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau sekarang kita tidak perlu susah-susah lagi. Nah, ini untuk mengeceknya kembali apakah kosakata yang kamu temukan itu termasuk kosakata baku. Nanti kamu bisa cek di link ini ya, KBBI, http ini kbbi.web.id ya, kamu bisa cek di sini. Masih penting dari teks eksplanasi yang berjudul James Watt Sang Penemu Mesin Uap tadi. Secara ringkas siapa yang bisa menjawabnya? Tentang tanggal lahir James Watt. Nah, bagus, tanggal lahir James Watt. Kalau paragraf kedua mengenai apa? Mengenai tahun ia berhasil membuat model mesin uap. Bagus, dia membuat model mesin uap. Kalau yang ketiga, apa lagi? Eksplanasi itu ada 3 ya. Yang pertama ini adalah pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Nah, coba Ibu ingatkan kembali, kalau pernyataan umum ini, pembukaan ini adanya di paragraf keberapa biasanya? 1, bagus. Kalau interpretasi, kesimpulan atau penutup ini adanya di paragraf keberapa? Paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Kalau paragrafnya ada 4, berarti di paragraf keempat. Kalau paragrafnya ada 3, berarti di paragraf ketiga. Jadi paragraf yang lainnya itu adalah deretan penjelas atau isinya. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kamu simak video berikut ini. Nah, selanjutnya kerjakan LKPD dan evaluasi di Google Classroom. Waktunya 15 menit. Di sini Ibu minta ya, sebentar Ibu tampilkan dulu. Sebelumnya nanti kamu baca bahan ajarnya yang sudah Ibu kirim ya. Bahan ajarnya yang sudah Ibu kirim ini. Nah, di sini sudah ada materinya yaitu pengertian kata baku, kemudian mengenai kalimat efektif. Setelah itu di sini ada sebuah teks bacaan, judulnya apa? Rangkaian lampu di kelasku. Oke, di sini kamu baca teks eksplanasi tersebut, kemudian tuliskan kosakata non baku yang kamu temukan pada teks eksplanasi tersebut, perbaikannya menjadi kosakata baku,
Kemudian apa kalimat tidak efektifnya yang kamu temukan di dalam bacaan tersebut? Kemudian kamu perbaiki dia menjadi kalimat efektif. Oke, ada jelas tugasnya? Ada Oke, sudah selesai ya tugasnya ya. Kita lanjut. Nah, apa yang telah kamu pelajari di hari ini? Coba siapa yang bisa menyebutkan apa yang telah kita pelajari tadi? tentang kata baku Kata baku, kemudian kalimat efektif. efektif. Oke. Nah, apa manfaatnya kamu mempelajari kata baku ini? Kata baku dan kalimat efektif ini. Seandainya nanti kamu mau disuruh membuat sebuah Skripsi. bacaan, cerita, skripsi ya kalau sudah besar nanti ya. Nah, kamu menggunakannya adalah kata-kata baku ya Naya. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke. Untuk selanjutnya besok kita akan belajar tema 3 pembelajaran 4. Kemudian kita akhiri dengan berdoa bersama ya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Oke, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.